Segenap para alim, para kiai, guru agama yang senantiasa saya muliakan dan saya taati. Penjelang Ibu Bapak Morwil Dinas Pendidikan Kecamatan Batur Bahwari yang merupakan teman lama dan tetangga di Kepanje, Kepala SMP Negeri 1 Batur yang saya juga alumni lulusan SMP Negeri Batur lulusan tahun 81-82. Rekan-rekan pengawas dari Forum Pembincang Kecamatan Batur hadir di sini, perwakilan dari kepolisian dan dari Koramil, seluruh ibu, bapak, kepala sekolah, rekan-rekan guru, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada dua tagline besar yang ingin dicapai oleh panitia sekaligus dikemas dalam peringatan. Yang pertama Maulid Nabi, yang kedua adalah hari santri. Oleh karena itulah saya mohon doa restu, mudah-mudahan amanat yang telah diembankan kepada pribadi saya dengan memohon doa restu dan hidayah Allah dan dukungan para hadirin wal hadirat, mudah-mudahan di waktu yang terbatas apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi seluruh warga pendidikan di Kecamatan Batur. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, hari ini penjenengan dengan saya sama kegiatannya. Saya pun mulai jam 6 tadi dengan Pak Bupati Malang mengadakan peringatan Hari Santri di Pondok Pesantren Ar-Rifai dan seluruh pengurus cabang NU dan saya bagian kecil di dalamnya ikut di sana. Demikian pula penjenengan tadi pagi juga melaksanakan acara yang sama. Informasi ini perlu penjenengan gali terus untuk disebarkan kepada anak didik, yang memang merupakan suatu momentum yang telah diputuskan oleh Bapak Presiden, Bapak Insinyur Joko Widodo dengan Kepres nomor 22 tahun 2015. Itu ditetapkan bahwa tanggal 22 Oktober itu adalah Hari Besar Nasional Fakultatif. Artinya ini adalah hari besar nasional, tetapi kantor tidak diliburkan, sekolah juga tidak diliburkan, tetapi tidak harus melaksanakan kegiatan rutin. Itu yang dimaksud dan dikandung maksud di Hari Besar Nasional Fakultatif. Maka insya Allah ke depan akan seperti itu. Manakala tanggal 22 maka pelajaran ditiadakan, akan diisi acara-acara. Memang ini sudah konsensus di negara kita semua, alhamdulillah. Perlu sedikit saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan hari santri. Timbul tanda tanya besar bagi peneliti ilmu, bagi pelaku dan penikmat sejarah. Kenapa hari santri ini kok baru muncul kepresnya tahun 2015? Padahal apabila kita melihat semua sejarah, ada tiga hal yang berkaitan dan berurutan. Resolusi jihad tanggal 22 Oktober, Sumpah Pemuda 28 Oktober, dan Hari Pahlawan 10 November. Ini semuanya adalah kaitan erat dan berkelanjutan, sebagaimana tadi disampaikan upacara Hari Santri yang tingkat nasional di Pondok Pesantren Kebuireng, dan kami bersama nanti atau tadi pagi sekitar jam 7 ikut virtualnya secara keseluruhan dengan Pemkab Kabupaten Malang. Ada hal yang ingin monggo berjamaah. Selamat datang. Terima kasih Bu Camat, harus saya salam takdim. Di samping beliau adalah pimpinan kita, tapi secara nostalgia beliau adalah satu angkatan dengan saya di SMP Negeri. Mantan.
letting, dan alhamdulillah sekarang berjuang di Bandung. Hadirin wal hadirat, perlu saya sampaikan cerita yang barangkali bisa ditularkan ke anak didik. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari itu mondok di Mekah itu 6 tahun. Sejak tahun 1308 sampai dengan 1314 Hijriah, Mbah Hashim itu mondok di Mekah. Walaupun sudah hafal 7 kitab hadis yang terkenal dengan Kutubus Sittah atau 6 kitab hadis Kutubus Sittah, beliau itu belajar di Mekah itu 6 tahun. Dalam studi literatur yang ditulis oleh orang Mesir, iki pangapunten Ibu Bapak, kalau cerita rumiyin barangkali saged dipun pundhut ditularne nang bocah-bocah niku maksud kula ngeten, tidak ada niatan untuk menggurui. Saat pulang dari Mekah, Mbah Hashim itu diceritakan melihat kondisi bangsa ini untuk lepas dari penjajahan Belanda yang sudah 350 tahun, itu rasanya logikanya sulit. Mau dimulai dari mana? Karena semua itu sudah merupakan jajahan Belanda, termasuk Pregondani. Ning Pregondani niku rumiyin Pak Wali, kula perlu matur, wilayahnya masuk perbatasan Karangsari dan Pregondani. Itu ada gereja yang menurut saksi tua, gereja itu persis dengan gereja yang ada di utaranya alun-alun Kota Malang. Sebesar itu. Dan sampai sekarang di Gunung Kembang itu disebut kampung gerejuan. Dan yang membumi hangus dulu termasuk bapak saya yang membongkar. Itu di Pringgono, perbatasan Karangsari, wilayah tepatnya di Karangsari, tetapi perbatasan lain. Itu sampai sekarang puing-puingnya masih ada. Itu Belanda sudah ada di sana. Di sana ada kolam renang. Kalau saya menangi cilik si wonten kolam renang, yaitu di Kali Sumbersari. Dan di sana sudah beraspal zaman dulu, mulai Wonokerto sampai Pringgono, Bantur niki derek niku sampun aspal. Karena apa? Sana adalah markas Belanda. Toko-toko dan sebagainya niku banding nek niku jenengan saged tanglet teng sepuh-sepuh ngriku. Nek kula cerita niki gak cerita hadis santri. Gak cerita hadis santri. Artinya Mbah Hashim itu berpikir tidak mungkin Indonesia ini merdeka secara logika kalau dibiarkan semacam ini, tidak ada gebrakan. Maka Mbah Hashim ini pulang dari Mekah, kalimat yang keluar pertama kali, ini Pak Sutik harus nyatet ini nanti disampaikan ke teman-teman. Kalau tidak jenengan silakan nanti tulis mungkin dulu. Ada buku judulnya Muhammad Hashim Asy'ari wa Laqnatil Istiqlal al-Indonesia. Itu judul kitabnya yang dikarang oleh orang Mesir. Orang Mesir tapi membuat biografinya Mbah Hashim. Yang artinya judul buku itu Muhammad Hashim Asy'ari, peletak kemerdekaan, dasar kemerdekaan bangsa Indonesia. Mbah Hashim saat pulang dari Mekah itu kalimat yang keluar begini, ngantos sekarang dan kula apalne tenan. Dan tadi pagi itu dibaca oleh pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Gus Kikil, itu mengutip kalimatnya Mbah Hashim. Nah, yang saat virtual acara Hari Santri Nasional yang di Jombang. Kalimat ini adalah la khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala wala tasluhul ummah illa bil ilmi. Kalau pada ini maksudnya pada ini kira dia apa? Tapi tak pada ini ngomongkan apa-apa. La khairu fi ummatin idza kana abna'uha juhala wala tasluhu ummatun illa bil ilmi. Yang artinya tidak ada arti kebaikannya walaupun penduduk masyarakat Indonesia itu banyak. Umat itu tidak ada nilainya manakala generasi di bawahnya itu adalah generasi yang bodoh-bodoh. Ini pendidikan masih. Dan tidak ada kemaslahatan umat kecuali dengan ilmu.
Melo Mbah Hasim ini pertama datang ke Indonesia ini dari pondok, apa yang dibangun pertama? Thumma banal madaris wal ma'ahid. Maka Mbah Hasim pertama tidak langsung berjuang, tidak harus ada hari santri, betul. Tapi membangun pondok pesantren dulu dan madrasah-madrasah untuk membentuk generasi pintar. Walaupun Pak Beri, pulau guru menjadikan hidup di guru. Lek ning kali lari-lari saat ini mesti wong tua niki mesti susah. Akhlak ini seorang agama. Mohon maaf, kurikulumnya juga sudah tidak jelas. Guru-guru tuh ngulang mulai bingung, sing kaya tak ulang nopo. Dikai kurikulum merdeka, tambahkan merdeka. Dan anak-anak kalau ditanya, saya ini guru sastra, saya ini guru bahasa Indonesia. Sering ditakoni guru SMA, Bang, lari-lari SMP saat ini ditakoni subjek, barang kok tidak ngerti, nulis huruf besar, huruf tanda titik kok sudah tidak tahu. Kilo jawab, banyak dari guru sakit, no, memang tidak diajarkan itu. Nah ini ada tamono, siapa Bapak Puisi Indonesia? Tidak akan tahu karena tidak diajarkan. Bahkan ditanya di Monogoro itu siapa, Sultan Agung siapa, tidak akan tahu anak sekarang karena memang tidak diajarkan. Loh, saya sekarang tokoh-tokoh nasional itu sing diapal mek loro tok, Soekarno Hatta tok, itu pun karena ditulis di proklamasi. Jangan tanya tim 9 BPUPK itu siapa, penulis Pancasila 9 itu siapa, gak kira. Nah ini menjadi keprihatinan nasional. Akhirnya telah Mbah Hasim bangun pondok, bangun madrasah, maka apa yang selanjutnya terjadilah anak-anak pinter. Setelah ada anak-anak pinter, baru Mbah Hasim ini diekspos, diadakan imtihan besar-besaran, diumumkan ke Belanda. Ada acara imtihanan diumumkan ke Belanda untuk memberi pengumuman eksistensi santri itu ada, Indonesia ada perjuangan. Maka yang disebut imtihan awal di Jombang itu londo kaget-kaget. Terus ya ono Indonesia sing belajar ilmu. Baik. Setelah ada generasi pinter, baru dimasukkan fanatisme. Bukan sakit fanatik itu bukan pinter rumiyin, gak ada dandanan. Fanatik wong bodoh itu bahaya. Kalau fanatiknya wong pinter namanya militan. Baru summa alqa kalimatan sujja'an dalam bahasa Arab. Mbah Hasim lalu membentuk suatu fanatisme dengan mendoktrinasi generasinya yang sudah pinter-pinter. Apa selanjutnya yang terjadi? Maka Mbah Hasim itu kemudian membentuk 3 gerakan namanya harokat. Khusus anak muda-muda setelah pinter dan fanatik dikemas dalam organisasi namanya Hizbullah. Hizbullah itu khusus pemuda-pemuda yang di Malang diabadikan menjadi Masjid Hizbullah Singosari. Khusus yang tua-tua diadakan gerakan oleh Mbah Hasim. Ini sebelum merdeka. Diadakan gerakan namanya Sabilillah yang markasnya sekarang dimonumenkan menjadi Masjid Sabilillah di Belitung. Dan ada pasukan yang berani mati namanya Mujahidin. Nah, pada saat ini sudah terbentuk, saya tidak akan masuk di ormas. Nah, nanti bila akan terjadi terlalu lama. Sebelum membentuk NU, Mbah Hasim itu sudah membentuk itu. Baru kemudian tahun 26 itu membentuk NU. Saya tidak akan cerita di NU-nya, tapi di negaranya. Setelah ini terbentuk organisasi sudah, fanatisme ada, pasukannya ada, gerakannya ada. Kemudian Indonesia ini dengan terpaksa memproklamirkan kemerdekaan. Saya mengatakan terpaksa dalam tanda kutip apa? Karena memang Belanda lari dari Indonesia itu takutnya pada Jepang. Bukan takut kepada kita belum punya apa-apa. Jepang lari bukan takut kepada kita, tetapi karena dibom sekutu negaranya di Hiroshima. Maka Jepang pulang, Belanda pulang, terjadi rapat dengan di sejarah ada yang ini, yang tadi tidak ada. Itu di sejarah ada,
maka pimpinan negara ini menyatakan kemerdekaan bukan kehebatan kita, tapi karena Allah yang mengatur seperti itu. Kok iya Londo Melayu kena Jepang, Jepang Melayu kena bom. Makanya kita hafal semua ini. Merdeka ini disebutkan dalam preambul pembukaan alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kok apal Pak Imam? Kalau PNS itu diladeni bebas. Maka merdeka ini atas berkat rahmat Allah. Ini yang jangan sampai dilupakan. Merdeka ini atas berkat rahmat Allah. Situ dengan atur zaman. Am. Sekawa dewe, masuk. Nah, maka disepakati merdeka itu atas berkat rahmat Allah, bukan yang lain, bukan kekuatan kita. Kita tidak boleh, memang kita tentara belum punya saat itu, polisi juga belum dibentuk, langsung menyatakan merdeka itu dari mana? Semuanya sukarelawan. Maka disepakati ini pertolongan Allah. Maka merdeka 45. 45 ini Agustus. Nah, setelah Agustus merdeka ini, sejarah bisa penyelenggaraan lacak kembali. Maka Belanda, Inggris, terutama nikah itu gak rela. Sudah jajah sekian lama, kok ujuk-ujuk dimerdekakan, ini terus bagaimana? Nah, akhirnya saat itu terjadi, maka bergejolaklah. Maka tentara mereka ini sudah membonceng dan sebagainya. Maka ini mulai di tanggal-tanggal belasan sampai likuran itu maka terjadi musyawarah besar yang luar biasa yang di Jawa Tengah itu dipimpin oleh Pak Birman, kemudian di Jawa Timur itu dipercayakan kepada para kiai di antaranya Mbah Hasyim. Itu maka ngumpulnya di Surabaya menyepakati ini apabila tidak kita hati-hati dan dibiarkan, khawatir merdeka ini akan lepas kembali karena kita tidak punya apa-apa. Bahkan Belanda dan Inggris sudah kembali ke Surabaya. Satu-satu andalannya adalah saat itu kesaktian. Ini tidak boleh dihilangkan, kesaktian. Hanya adu sakti saja. Maka Mbah Hasyim di tanggal 22 itu, yang penjelingan tadi barangkali tidak bening dibaca, itu mengeluarkan resolusi jihad. Resolusi jihad ini intinya begini, ajak-ajak negara mewajibkan seluruh umat Islam dan santri di Jawa dan Madura, perang itu hukumnya wajib dan jika mati hukumnya syahid. Ini tanggal 22. Alhamdulillah, dengan hal seperti itu maka saya setuju. Ada tukang suhu andalan yang luar biasa, yang dari Cirebon namanya Syekh Abbas Buntet Cirebon, dan ada Syekh Sanusi itu dari Jawa Barat. Syekh Sanusi bagian Nyuwuk Krikil dan Mbah Abbas ini bagian Nyuwuk Bambu Runcing. Ibu saya kena Bambu Runcing kok bijak perang sulteng orang bisa boten suhu. Ya Allah, Mbah mau nungguin saya menangin itu Pak Wali. Mbah Antar saya mau nungguin kerikil dibaca apa indah bakostum jebari di sepul diantem mantan itu iso mendek motor 5 tekan buku nih kalau coba gak mandek belas motor. Beda. Nih, akhirnya diundang ke Surabaya, kemudian mampir di Pasir Asari, maka ternyata di sejarah, kalau guru-guru sejarah bisa ngaji pelan, Jenderal Malabi itu meninggalnya tanggal 30 Oktober, bukan 10 November, 30 Oktober itu mati. Setelah resolusi jihad tanggal 22, kemudian pemuda guyup tanggal 28 yang disebut
disebut dengan Sumpah Pemuda itu, maka tanggal 30 Jenderal Malabi ini mati. Jenderal ini kayaknya tanggal 30 nyelata di YouTube di sejarah 30. Marahlah pemerintah Belanda dan Inggris. Murid-murid jenderal mati. Akhirnya di ultimatum selama 10 hari dari 28, 29 mati sampai ditunggu 10 hari sampai tanggal 10. Ancamannya Belanda, kalau tanggal 10 belum menyerah, jenderalnya sudah mati, maka Surabaya akan dibumi hanguskan. Ini masuk sejarah nih, masuk sejarah. Maka sejarah sekarang oleh Bapak Profesor Dr. Haji Sunoto, dosen UB yang di Pakis itu lengkap ditulis di sana dengan bukti dokumennya. Nah, ini ngomong guru-guru dengan pantas dulu itu. Kalau tidak akan cerita lengkap nanti yang lain SOP itu dengan berarti. Tapi ini sebagian untuk motivasi. Tanggal 30 mati ngamuk, Londo ngamuk. Akhirnya apa yang terjadi? Tanggal 8 Bung Tomo. Bung Tomo ini penyerangan pemuda namanya Sutomo. Niki guru ini waktu sing di Malang, ning Kasim. Ning Kasim ngentane Habib Said Ali Idrus. Niku ada seminari gereja di sana, masuk sedikit itu ada makam, itu termasuk gurunya Bung Tomo. Bung Tomo akhirnya ditebuyang, minta izin. Mbah Yai Hasyim, saya akan melawan sekarang juga tentara-tentara nikah. Oh jangan sekarang, itu tanggal 8. Kenapa kok tidak sekarang? Tukang suwe Syekh Subeki dari Paragan, Purwokerto, Jawa Tengah. Nah ini yang bagian khusus nyowok bambu runcing dengan Syekh Abbas belum datang. Jangan sekarang, lek budal lan-lanan kalah saja. Hanya bertahan tanggal 9. Tanggal 9 Rabu semua dengan menyebut bahasa Nusi datang, maka pagi hari ini ditulis lagi di sejarah. Maka Bung Tomo ini bergegas ke radio ke RRI Surabaya untuk menyuarakan takbir itu. Nah, tanggal 10 jenderal keduanya mati kisah. Jenderal London ini kehilangan 2 jenderal. Akhirnya apa yang terjadi? Maka terjadilah perang pahlawan 10 November di Surabaya itu. Jenengan sudah tahu sejarahnya, bendera pun di PNI hijaunya atau birunya ini dirobek sehingga tinggal merah putih, yang biru dirobek tinggal merah putih. Dan yang nyobek itu Bang Dinda ini berangkatnya semua dari Pondok Tebu Ireng Jombang. Dan ini sing ingin dulu dibuat bukti semua untuk mengajukan ke presiden agar presiden ini dengan beberapa DPR menyepakati masuknya dari santri itu dengan dokumen itu. Jadi buatan moro-moro kok disetujui dari hari santri, hari nasional ini sepanjang itu, panjang sekali. Oleh karena itulah, karena pada saat itu tentara dan polisi memang masih baru, bahkan masih awal-awal, ini akhirnya bersama-sama. Komandannya bukan tentara, bukan polisi karena masih awal, komandannya kiai. Komandannya kiai-kiai, Mbak Hasyim berangkat, semuanya berangkat, orang-orang sakti masih ada saat itu, untung benar ini. Dan saat ini sing sakti siapa ya? Pak Wari masuk korban salah kira sakti. Siapa di sakti karena dulu terangkat semua. Akhirnya terjadilah perang 10 November itu. Oleh karena itulah maka diperingati ini harus jangan dilepas ke anak-anak, terangkan hari santri 22 resolusi jihad, membuat persatuan Sumpah Pemuda 28 dan gongnya 10 November di Surabaya. Alhamdulillah sekarang sudah disepakati secara nasional. Sejarah-sejarah yang dulu itu tidak terungkap sekarang sudah dilengkapi. Alhamdulillah, maka hari santri ini benar-benar kita dukung bersama. Maka santri jangan terkesan bahwa santri khusus yang di pondok, tidak. Santri yang dimaksud bisa santri kampung, bisa santri di masyarakat, pokoknya orang-orang yang berjuang di agama semuanya ke sana. Niki monggo didukung bareng-bareng. Mudah-mudahan manfaat.
saged nggih baleni cerita kula. Saged nggih. Alhamdulillah saged. Niku jenengan baleni ke anak-anak biar anak-anak itu tahu, biar anak-anak itu timbul duitnya masing-masing. Ngaten nih. Pun niku sekilas hari santri, dan jangan salah, hari santri itu bukan miliknya NU, hari santri bukan miliknya pondok, tapi hari santri miliknya seluruh bangsa, seluruh elemen bangsa, walaupun dulu berangkatnya memang dari pondok pesantren. Pun hikmah yang satu saja dari santri, saya ingin menukil hikmah. Mari kita secara simultan, telaten, berkreasi di pelajaran SD, harus punya kreasi tambahan di pelajaran SD agar nanti tidak saling menyalahkan. Yang saya maksud begini, SMP ini boleh kita guru-guru, yo para ada ibu, apa bu, masa ini ngitung songo ping songo gak iso. Kalau disuruh songo ping songo piro semua ada saat ini. Nomane rolas piro, waduh, lek zaman dulu lebih rolas piro ngeten langsung. Saat ini begitu. Jawabane guru SMP lek ditakoni, "Dudu salahku, salah guru SD." Mesti begitu jawabnya. Apa di SD gak diulang no, ping-pingan hitung gak diulang. Guru SD ditakoni, "Bu, jenengan kelana gak hafal ping-pingan ngeten kok gak hafal?" Jawab, "Dudu salahku, apa kurikulumnya ora ono ngene iku." Sama dengan di SMP. Di SMP, anak SMP sekarang jangan penjenengan tanya bahasa Inggris past tense future, jangan ditanya. Mesti gak iso nih. Di pelajaran bahasa Indonesia saja jangan disuruh tulislah huruf besar, tanda titik, tanda koma, titik dua, jangan tanya. Anak SMP pas tidak bisa. Alasannya karena memang kurikulumnya orang. Nah ini untuk menjawab ini, mohon penjenengan yang kreasi sendiri-sendiri. Insya Allah ini akan jadi baik. Allahumma. Sekarang yang kedua, Pak Cito maulid secukupnya saja. Tentu maulid yang saya sampaikan, saya sampaikan dengan guru. Nah, bukan maulid Nabi yang disampaikan di pengajian umum, nanti dikaitkan dengan guru. Begini, kalau kepingin komunikasi di mawon kali jenengan, terutama ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru, kalau tidak mengurangi rasa hormat, kalau saya matur, penjenengan kerso jawab ini. Alhamdulillah, kalau matur, jenengan kerso jawab, kalau jenis semangat mawon, kata gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, kata Maulud Nabi itu tradisi apa adat istiadat atau memang diperintah oleh Al-Quran? Nunggu jawab. Waktu Muhammad. Kalau saya beri pilihan, peringatan Maulud Nabi adalah A. Tradisi, B. Bawa sing B. Adat istiadat, C adalah perintah langsung dari Al-Quran. Sing jawab, sing bener loh. Tradisi. Pun kali guyon mau tidak apa-apa. Sing jawab tradisi angkat tangan. Siji loro telu. Adat istiadat. Siji loro telu papat. Perintah Quran. 5. Lah liyane kan jawab ya. Nggak abstain. Baik. Pertanyaan kedua, Maulid Nabi ini Nabi Muhammad melaksanakan apa tidak? Tak ada ini kali guyon. Sing jawab tidak angkat tangan. Sing jawab melaksanakan angkat tangan. Sing diam berarti abstain. Kata saya kata jawab kawali ini. Oke, ini apa salah? Baik.
Tolong ini diluruskan di majelis ini, dan insya Allah kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada seorang alim, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Mekah, yang ini adalah ulamanya Mekah, bahkan Syekh Sudais saja yang sekarang berkuasa. Kepada almarhum Syekh Muhammad ini hormatnya luar biasa. Kalau orang Indonesia mengatakan Syekh Maliki. Beliau mentahqiq kitab Taisirul Usul, itu mengatakan bahwa al-adillatul ikhtifa li maulidin nabi 21 dalail, bahwa peringatan maulid nabi itu dasar hukumnya ada 21 dalil. Nah, ada 21 dalil. Saya lompat-lompati saja. Yang pertama, sesuai dengan kita bertanya, anna haflatal maulid matlubun bi amril Qur'an, bahwa maulid Nabi itu adalah diperintah langsung oleh Al-Qur'an. Jadi sing jawab adat istiadat, baik. Sing jawab tradisi, baik. Maulid Nabi harus dijawab perintah Al-Qur'an. Perintah Qur'an. Kalau ditanya dalilnya mana Pak? Dalilnya disebut oleh beliau. Dalil wajibnya maulid ini bukan ayat yang sering kita baca. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir dzakara Allah katsiran. Bukan itu. Itu ayat menerangkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah contoh tauladan yang baik. Tidak ada perintah maulid di sana. Allah hanya berfirman, Nabi itu adalah di dalamnya ada suri tauladan yang baik. Itu pun terhadap orang yang mengharapkan ridha Allah, di mana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Juga bukan ayat maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Itu adalah dalil bahwa Nabi Muhammad Nabi terakhir. Saya tidak tahu juga yang oleh Pak Mari sangat dibanggakan tadi, ayat yang dibaca apa, saya juga tidak tahu. Ayat nopo bahwa berarti bisa. Pokoknya ayat Quran. Makanya guru agama nanti, mohon maaf kalau peringatan maulid Nabi, kalau bisa makro yang dibaca itu adalah dalilnya maulid. Saya kenalnya Pak Sutik karena saudara saya dari Jembrani. Maka saat maulid ayat sing biasa kayak dari maulid di kitab-kitab. Mana ayatnya ini? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Itu semua kitab. Saya lihat-lihat di risalah maulid itu yang dibuat dasar perintahnya Allah terhadap maulid. Apa artinya? Kul, tirukan Muhammad ucapanku. Bifadlillah, atas kelahiranmu. Jadi fadlillah itu kelahiran Nabi Muhammad. Wa birahmatihi, terputusnya Nabi Muhammad. Nah, kita ini lahir setelah Nabi, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah, maka karena dua nikmat besar ini, fabidzalik falyafrahu, maka hendaknya kamu berbahagia. Jadi wajib ini senang bunga. Pokok mulutan itu intine senang bunga didadek umat Kanjeng Nabi. Kalau ngapunten balik kita ya luwes saja kalau maulid Nabi, karena intinya bunga. Ono mulutan niku gapena, ya apa sing penting seneng. Ono maulid Nabi ini kalau kafalan, tidak apa-apa. Mau pancen nutupno seneng. Ono maulid Nabi ini kalau niku nopo andum sodako berkata, tidak apa-apa. Bahkan kapan itu di Banyuwangi itu maulid Nabi itu yang dikarang itu saya kira Habib, saya kira Kiai. Dan setelah cedek aku endok disunduk-sunduk. Ya tidak apa-apa, karena itu merupakan kebanggaan. Kalau santai mawon, yo
Ya Pak, kalau arek-arek urutan kok nyumet percon ya ora apa-apa, jeneng senenge nyumet. Yang penting ora yakin. Yang penting bangga. Kenapa kok bangga? Karena ada jaminan dari baginda Rasul, seluruh umatnya Nabi Muhammad pasti masuk surga. Seorang berarti orang senang. Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku kata Nabi masuk surga. Semua. Aku tadi guru agama ini Pak Jotik dan lain-lain. Niki kanca-kanca kemarin saat majelis taklim di rumah niku sempat taklet kalau bingung. Karena ngaji kata dengan tiap dino niku kita PCJ, wong niku semakin kata sing biji semakin bingung. Mila nek kepingin bingung ojo ngaji. Karena apa proses pinter kudu bingung dikit, tapi kalau paling contoh. Nabi bersabda, seluruh umatku masuk surga. Kita senang. Maka la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa baca la ilaha illallah pasti masuk surga. Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Asal akhir umurnya nyebut Allah pasti masuk surga. Senang. Maka ada hadis lain sama-sama dari Rasulullah sama sahihnya. La yadkhulul jannah namam. Tidak masuk surga orang yang suka adu domba. La yadkhulul jannah qati. Tidak akan masuk surga orang yang putus silaturahim. Akhirnya mulai bingung, ini apa? Jadi situ pokok la ilaha illallah mlebu swarga. Jadi situ adu-adu kan mlebu swarga. Ya saya kira kalau melok bingung bisa. Terus berarti sing bener. Jenengan niku kata mati kanjeng Nabi, pokoknya dari tahlilan la ilaha illallah sampai mati pasti masuk surga. Masuk sholat di bolong-bolong. Tapi ada hadis tidak akan masuk surga orang yang adu domba. Niki hati-hati kalau kita bukan ahlinya di ilmu hadis memaknainya bisa salah. Ternyata di syarahnya kita lihat Shalihin dan Ibnu Falihin itu disebutkan orang yang adu domba suka rasan-rasan, terus kemudian setelah itu putus silaturahim, itu yang dimaksud lain jannah nggak masuk surga itu diberi penjelasan tidak bisa masuk surga bersama para nabi, para wali, para ulama, para orang-orang baik. Wong sing ahli rasan-rasan kalian tetep mlebu swarga, tapi besok keri-keri dhewe sakwise dirobong suwe. Baru ketemu alhamdulillah masuk rasan-rasan lanjut ahli surga. Maka terus no sampai rasa-rasa terus no. Adu domba terus no. Tetap mlebu swarga tapi ketemu jawaban. Ini namanya dalam ilmu usul dan qaidah. Jadi Nabi yang menjamin pun bakal jenengan dosa gede atas pundi. Penjenengan ini beratnya bagaimana, hidup ini dosanya karena banyak. Jangan khawatir, asal jadi umatnya Nabi Muhammad pasti masuk surga. Makanya mulut Nabi itu kalau bisa jangan sekali kata nyanyian itu. Walau anna sa'ina kulla yaumin li Ahmad maulida qad kana wajib. Andai kan tiap hari mulutan terus tetap saya wajib bermaulid. Karena apa? Gak subut dibanding tanggung jawab bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mila ngeten niki kanca-kanca kepala sekolah Bantul ini. Kulo mawon, tapi kali jenengan sadar apa? Kulo niku tiyang pribadi dadi tiyang sengon sing ditakdir Allah niku dadi penceramah mulai cilik. Kulo yang pribadi tadi kan, kulo sampai tertuai kan tadi Pak. Kalau ingin nang pribadi tadi, kulo dimantu. Rek sampeyan aja menengae terus pundi Pak? Ayo, aku gak sombong iki rek merodo lho kan. Aku gak sombong merodo. Biyen zaman dulu neng SMP Bantul iku juara siji ini aku rek. Kan gimana? Loh, kalau niku lulusan nomor 1 nilai saya. Wong Pringgotan. Saya Pringgotan sing lulus SMP arang-arang. Kan kemunduran.
Dulu zaman saya ada SMP Bantul yang diterima di SMA Negeri 1 Kota Malang. Niku sebagiannya saya. Wong Primuda. Wah, luar biasa, dalam tempo itu luar biasa. Ada yang aku gak sombong, nek rodo, ini mana? Dan yang menjadi tukang ceramah di video ini golongan sampai saya ini, sing sampai Jakarta, sampai Banyuwangi, sampai Bali, sampai di kubur-kubur, sombong kau, kecuali aku belum ada. Tapi aku istuwe saya ini, sombong ganti, ini sombong. Generasi bawahnya itu Pak Sutik. Pak Sutik. Kira-kira Pak. Itu siapa gantinya siapa? Kalau lari-lari itu kalau semangat. Nah, kalau mulai cinti nih Bapak, pidato sampai saat ini. Sik gak tega kalau pidato. Mari kita contoh baginda Rasulullah SAW. Wah, lek wong ngaji kitab tenan gak kira wani pidato. Mari anak-anak kita teladani baginda Rasulullah. Lek ono kata mari itu gak kira wani. Mari kita berusaha, tidak apa-apa. Mari kita berupaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mari kita contoh pribadi Kanjeng Nabi, gak kira iso. Jadi kalau mari contoh, ini barangkali dari para pimpinan yang ada di depan, saya juga termasuk. Ini pernah dalam tafsir Sawi saatnya Jalalain di Quran juz 29 itu ada riwayatnya Nabi. Nabi itu saat di perang Uhud, darah dari wajahnya ini bergucuran sampai mau menetes. Saat darah baginda Rasulullah mau menetes ini langsung ditangani kali Nabi, diserbeti. Sahabat matur, ya Rasulullah, kenapa engkau serbeti? Iya, saya takut darah saya netes ke tanah. Kenapa ya Rasul? Kalau sampai netes ke tanah darah saya, itu nanti tanah tidak akan ridho kepada orang yang menghantam saya. Pasti tanah ini nanti akan mengancam orang yang memukul saya. Lho Kanjeng Nabi niku nang musuhe sing pegel niku sangat luar biasa. Iso ditiru. Ayo jenengan diancam wong, diangkat sampai gebir, terus tanahnya tawa-tawa. Pak Korwil, ini wonten sing pegel teng jenengan. Kula blesno nang bumi nggih, karo Pak Korwil. Setuju. Rival kita saja yang pangkat pegel kok kadang-kadang. Nggih. Tapi panjenengan insyaallah moro-moro kepala sekolah Bantul, moro-moro ada yang baru. Terus penjenengan dilereni, jenengan kantor saja karena ada ini. Kira-kira Pak kepala sekolah pegel. Mboten nang kanca kula niku Rasulullah itu seperti itu. Mau ditiru sulit. Pak Teng, kalau mantul, ini nanti disepakati aja. Dunia kejaminan. Betul, ini memang serius, biar jenengan tidak terpaksa. Jam 12 ini, jam 12. Contoh lain, ini contoh keluarga, jenengan untuk sama-sama kita punya keluarga. Kalau meniru Rasulullah, tidak akan bisa. Contoh saat Rasulullah menikah dengan Ibu Aisyah. Ibu Aisyah itu menikah dengan Rasulullah umur 7 tahun. Baru dikumpuli umur 9 tahun. Kan ini ada syariat. Maka terkenalnya Ibu Aisyah ini kumpul dengan Rasul 9 tahun. Anaknya Abu Bakar, orangnya cerdas, pinter tenan, tur ayu nih tenan. Malah julukannya Aisyah ini Humairah. Humairah itu merah yang dikecilkan, kita selir. Ini artinya semua bab mulai wajah sampai kaki. Lewat Bantul ini kan sing putih wajah itu, tangan ireng. Dan gitu, wajah glowing, tangan ireng, kentone belang, terus tukanya meledak. Ibu Aisyah buat wahyu dari atas sampai bawah. Dalam kitabnya begitu, maka dijuluk Humairah. Yang menjadi tinjauan psikologis, pesan psikologisnya, kalau sejarahnya jadi kan insya Allah banyak yang tahu. Tapi kesan psikologisnya yang harus disampaikan. Seorang putri perawan mendapat janda sepuh Kanjeng Nabi sudah 50 tahun lebih.
Kenapa Ibu Aisyah itu kok tidak mau ditinggal sama sekali oleh Rasulullah? Cinta luar biasa, selalu ingin ikut terus. Ini kata orang psikolog, ini saking bagusnya tauladan Rasulullah yang tidak ada kesan megeloblas nang keluarga. Angel loh ngeten iki, kata gampang angel. Kula kan jenengan nikah paling selisih 2 tahun. Jadi kira ganteng kali ayu mek bodo, tidak seperti Aisyah dengan Rasulullah, tidak umurnya terlalu jauh. Lu nganteng namun gak iso kata saya. Ibu Aisyah selisihnya banyak, cintanya pada Rasulullah tidak terbantahkan, tidak pernah pudar. Namanya dewe bojo sak umur nggih rada imbang. Ya Allah, kadang-kadang seminggu lek disentak ping 5, ping 6, ping 7. Kok gak iso? Mohon maaf, kula Pak Wali, kepala sekolah, Pak Kapolsek, Pak Danramil, saking gak cerita mawon. Ini gak cerita. Gak iso kata Rasulullah terus dicintai murni oleh istrinya. Kadang-kadang kita masuk korwil, begini dihormati umum, mulai nang panjang disetak bojone murni. Jamil kok belum boleh sekolah nih, ini orang apa? Kan kebahagiaan semua. Rasulullah ngaten kok pada review, pakai. Contoh lagi, ada banyak contoh. Siti Khadijah itu menikah dengan Rasulullah itu saat Khadijah ini kaya raya, anaknya Khuwailid, mantan istrinya Abu Bakar yang kekayaannya luar biasa. Mohon maaf ini, Siti Khadijah ini punya pembantu 1000. Ini sebenarnya apa? Dari pulau ucapan mohon pembantu ini kagak saya buat kira, nggak, wong situ juga kerasa naik. Khadijah pembantunya 1000, kayanya luar biasa. Kalau berdagang kesan dipimpin oleh Maisarah itu bawa ratusan orang. Ya Allah, dan dermawannya luar biasa Khadijah. Ini ada rahasia psikologis juga. Bahkan kayaknya Siti Khadijah begini, yang kewawan ini sering saya sampaikan di pengajian umum. Khadijah ini saat mau jadi manten dengan Rasul, karena memang Nabi Muhammad sesuai dengan petunjuk impen. Nah, langsung mengatakan, pembantuku 1000, tolong pegang mangkok masing-masing. Iya Tuan Putri, saya ingin sedekah. Iya siap. Nanti kalau saya ditemukan dengan Muhammad, tolong ya isi emas berlian intan permata 1000 mangkok itu. Saat saya bertemu dengan Nabi Muhammad ditemukan, tolong tebar-tebarkan. Sahur dan masyarakat cek dipilih-pilih saking Muhammad. Ya Allah, tekan batur kok iso ditiru ditemokno dudu inten sing didul kok malah beras kuning sing disaus. Iku niru sapa beras kuning. Nah, apa pengajiannya? Saat Rasulullah itu di Gua Hira, Jabal Nur, sekaligus berdoa dengan kula dongane bareng-bareng mugi-mugi iso haji sedaya. Saged umroh sedaya. Dan nanti di sana Pak Tilas naik ke Gua Hira. Gua Hira itu kalau sih nom-noman lebih tahun 2002, 2003 naiknya tok 1 jam. Sekarang kalau kemarin 2019 saat saya bertugas ke Ternak Haji ada setengah jam berduki. Karena apa? Sudah ada pegangannya sekarang. Dulu tidak ada pegangannya. 1 jam BP 2 jam. Pulangnya dari Jabal Nur ke Mekah berapa jam lagi? Artinya apa? Rasulullah saat nyepi di sana ngirim diri Khadijah, ngirim sendiri, tidak berwakil kepada pembantunya yang jumlahnya 1000. Ini dimaknai oleh orang ahli jiwa bahwa pribadi Rasulullah itu mampu memikat istrinya. Ini cintanya luar biasa. Jenengan pe pembantu situ mawon wedangi bapak arek sing gawe no sanes jenengan. Mak gawe wedak bapak arek itu berarti cintanya sudah luntur. Tinggal seakan itu. Kalau cinta betul juga itu kelam ini bapak arek gak kira lupa mesin nyuci, mesti dipuja yang bagi. Seorang kabeh jadi. Nah, nilai apa yang bisa dipundur dari sana yang tidak bisa ditiru? Contoh kecil, kenapa Aisyah seperti itu? Karena Aisyah dan Khadijah, Aisyah ini kaki nanti kalau terlambat pulang malam-malam, duduk-duduk
Kemudian Ibu Aisyah Sari, Kanjeng Nabi tidak pernah buka-buka terus orang beber lemek di emperan Sari Griko. Jadi tidak ingin mengganggu istri sama sekali. Ibu Aisyah pagi-pagi buka lawan menangis karena Allah tahu Nabi Muhammad ada di sana. Coba sekarang dan Ramil mulai tugas dalu-dalu ke kancingan lawan. Tembak. Kira-kira Jerono boten lawan. Awak kesel-kesel kan dibuka lawan gejrot mesti begitu. Tidak bisa kita meniru bagi Rasulullah. Benar Rasulullah itu, Ibu Aisyah membuat ini sangat terkenal. Anak-anak apa? Gawe wedang keliru gula keliru uyang. Mesti ini gula keliru uyang. Cara bahasa Indonesianya. Akhirnya Kanjeng Nabi tahu bahwa istrinya salah. Lu kan tadi guyon, Aisyah dalam Gusti, aku kok kepingin ya ngombe bareng 11 bareng. Oh, ini Gusti suatu nang Aisyah. Sinten luwih Gusti, ya aku disit lah, aku sampai karo kae. Mungkin diunjuk kali Kanjeng Nabi. Sampean nalika diunjuk iku asik nangis Aisyah minta maaf ngapunten Gusti. Mulo Pak, kalau kita gelis lakon sareng pangapunten lakon gelis. Cara Rasul seperti itu. Coba jenengan wedang ibaratnya gawe keliru ya apa kira-kira kan itu orang biasa nih kepala SMP 1 kira-kira langsung bu sampai tadi ngeracun aku ya ini kesalahan-kesalahan kita tidak bisa ramah terhadap keluarga tidak bisa ramah kepada lingkungan kita. Masya Allah ini kami nanti seperti itu dan banyak yang lain. Dari ceritanya kali Nuaiman itu sahabat Nabi yang paling nakal. Nuaiman ngapusi wong kok gawe niku Nuaiman. Pernah suatu saat Nuaiman ada orang buta di dalam masjid. Terus minta tolong saya mau ke kamar mandi, saya ingin buang air. Kata Nuaiman, ayo dengan saya. Terima kasih, siapa saya? Katanya, ayo tak terus. Di mana jedingnya? Sini, depan sini, di tengah masjid. Orang di jeding di tengah masjid itu ada Nuaiman. Wes oyo, iki jeding. Oyo di dalam masjid. Lu kok di sana kata sahabat? Kok di sana? Nah, katanya ini jeding. Kata siapa? Kata Nuaiman. Nuaiman kok berdiri masa? Ngapusi wong. Loh, kalau kepada Rasulullah taatnya luar biasa. Orang jahat taat, orang lucu taat, orang keras taat. Masya Allah, Sayyidina Umar sejahat itu taat. Ini apa? Maksudnya memang figur Kanjeng Nabi itu uswah yang sempurna. Alhamdulillah pangeran orang perintah ala ini nyuntuk Kanjeng Nabi persis. Hanya ala ini kita sing diperintah pokok bunga dari umat Rasul punya figur Kanjeng Nabi itu pasti nanti penjenengan akan bagus. Hadirin yang saya hormati, masih ada waktu 10 menit saya tambah. Terus masih waktu 10 menit. Terus sampai jam 10. Sekarang jam 12 kurang 10 menit. 10 menit saya tambah nanti pas. Makanya Sayyid Muhammad itu memberi pilihan maulid ini ada 4. Bikin jenengan pilih. Ke anak-anak murid jenengan suruh pilihan. Salah satu dikerjakan sudah bagus, 2 bagus, 3 bagus, 4 sempurna. Apa? Yang pertama, Nabi itu kalau maulidan puasa. Ketika sahabat Qatadah tanya, ya Rasulullah, su'ilan Nabi an shaumil isnain. Qala fi ibulitu. Jadi maksudnya kok puasa sih Gusti? Iya. Karena apa? Itu kelahiran saya. Karena ini mendiri monggo kelahiran Nabi jenengan poso. Tapi seorang gitu. Tapi gitu posonya itu bisa turun. Kalau tidak bisa turunkan 1. Apa yang diturunkan? Penjenengan masani kelahiran jenengan sendiri. Kalau tidak bisa seperti itu, tambah lagi pasanono putra-putra penjenengan. Dan saya mengharap bareng-bareng pulau, ayo apa dhewe masani murid-murid kita.
Mohon maaf, saya tanya perlu guru nih, mantul. Jenengan nanti masane murid. Betul. Kesalahan fatal. Kulo aja, bareng kulo, bareng-bareng. Jenengan menawi mari Ramadan, jenengan poso sampal tembino, diniati masane murid. Mbah Hasyim Asy'ari tokoh hari santri ini masane murid itu setahun. Pondok Sarap itu rumiyin Jawa Tengah, masane santri sekian tahun. Ini yang mohon maaf Pak Mari, saya pernah ditanya oleh guru saya di UN. Pak Rektor itu, yang Rektor yang Pak Rofluddin, itu kan guru saya. Pernah saya dijak guyon, Mam, apa Pak? Apa yo? Kenapa Pak? Dosen guru itu lek pinter itu dibanding kiai kampung itu sajane menang dosen, menang guru. Tapi wibawane kok aduh mbek kiai kampung. Santri kampung nang gurune nang gurune mundur-mundur, salaman ya mbok astane. Murid dhewe ya Allah. Gak ditabrak selamat. Jadi mulai sampai 3 panjang, Masya Allah. Lalu guru roto perangatan di mandu, minggir, malam liwat. Dari sini mana minggir, kandung liwat. Lu kok seperti itu anak? Kalau pada kiai ini kok taatnya luar biasa. Padahal kalau dari segi ilmu barangkali menang jenengan. Jawabannya yang diindikatorkan kuat. Karena kiai itu setiap hari memikirkan muridnya, dipasani, diriadoi, ditirahkan. Guru dan sing penting mulang bayaran, gak dibayar baik. Sertifikasi gak betul, demo. Namun ada tidak terima kali aja di dunia, bukan kali aja di dunia. Ini mungkin gitu lengkap. Kosong dapat ide ya deh. Bud, lenak murid gak mampu, baca pusakun. Yang penting masani anaknya dipasani. Mohon maaf kuning, kalau nanti kawas kalian Habib Umar di salah satu pondok besar di Tulungagung. Habib Umar begini, ini saya sudah minta izin untuk saya sebarkan kemana-mana. Begini, apa? Kenapa orang tua itu sudah melahirkan sengsara, sudah solong, wis kelarang, kok taksih dikengken kosong. Bapak anak wis golek biaya, golek macam-macam, kok taksih dianjuri masanya. Apa ini tidak melanggar prinsip keadilan? Maklum sing takon itu ada logika, tahu kuliah, kotak kirinya bergerak. Jawabnya Habib ini tepat. Ngene lho, sampean lek masani anakmu niatono tobat nang Allah krono biyen carane gawe anak keliru. Oh masuk akal. Lek wis anakmu bener carane gawe kau usah poso, wis manut mesti. Tapi lek keliru lek gak dipasani itu akan menjadi generasi sekarang sing jenengan kualan ngedepi lanang. Milo lek berdoa wali murid dengan ajak poso. Dan jangan nggak dapat rakyat di pasar. Terus bagaimana? Ini sering saya sampaikan di pidato manten. Ini sebagai penutup saya sampaikan. Lek gawe anak ini pun bener, kok sama-sama. Sing bener terus putih diceritakno ning kitab. Caranya anak gawe anak sing bener, masuk gak di pasar ini mesti apik. Niku lek carane gawe siji malam Jumat, malam Senin, malam Kamis. Lek produksi malam Minggu itu udah beli. Nomor loro, lek mari catane gawe, mari milih dino kudu wuduk dulu. Wuduk. Ini wis gak iso wis. Mari wuduk masuk kamar, kaki kanan yang dimasukkan dulu, sama dengan masuk masjid dan masuk tempat ibadah. Jadi kamar itu tempat ibadah. Bukan kaki kiri dianggap kamar mandi sehingga kamar menjadi kamar mandi.
Setelah itu sholat sunat 2 rakaat dulu berjamaah. Ayo punya kesuwen. Ini cara yang baik. Sholat sunat zufaf namanya. Mari sholat sunat terus salaman, minta maaf dek sepurane, semua nostalgia kita hilangkan. Ini jodoh di antara kita. Ayo dinikmati karena ini memang jodoh dari Allah. Salaman. Setelah salaman, telapak tangan kiri kanan sang suami tempelkan ke ubun-ubunnya si istrinya dengan membaca doa ingatan. Kalau saya hafal nih, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iki sing nom-nom kita ngomong lek dongane gak hafal cukup gini. Ya Allah, saya berdoa seperti yang dibaca Pak Imam Ma'ruf di buku. Setelah itu kalau ingin anak tidak perlu dipasani, ojo dimulai dhisik. Sing lanang nyopot kelambi sambil membaca Yasin. Sing wedok nyopot daster sambil maca Waqiah. Lah tenan iki boten ya. Setelah ini dibaca semua, jangan tergesa-gesa dulu, tambahilah membaca Alam nasyrah laka sadrak ping 313. Tenan saestu niki Pandan. Andaikan seluruh kecamatan Bantul murid-murid kita wong tuane kados ngaten, insyaallah ada penelitian. Kenapa ya anak pondok kok tidak seperti itu? Kok tidak seperti anak umum? Kenapa di sekolah kok seperti itu, di pondok gitu? Analisanya banyak sekali. Tapi antara lain kaitannya dengan ini karena yang rata-rata memondokkan anaknya itu memang orang yang punya dasar keyakinan. Mantan dalam nasr tinggal terus mantan itu gak oleh dimulai dhisik. Tambah kulhu 1 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Setelah itu selesai, maka baca doa yang dengan hafal dan syaitan. Mohon maaf agak kurang sopan sedikit, tapi ini saya sampaikan senyampang di depan guru-guru. Saat mau orgasme, mohon maaf, saat mau orgasme, maka bapak-bapak ini sunnah mengingat Allah. Mengingat Allah, catatan, mengingat Allah, jangan menyebut Allah, mengingat Allah. Lek menyebut Allah malah kurang api. Orgasme terus ngomong, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi sing wedok, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau prosesnya seperti itu, dijamin, yang jamin baginda Rasul. Anaknya akan dipagari oleh Allah dari godaan setan selama-lamanya. Insya Allah gak gampang kena narkoba, gak gampang kena miras, gak gampang ini selingkuh, gak gampang sembarang. Karena sudah ada pagarnya. Pagarnya apa? Doa-doa jenengan yang tadi itu. Paham ya? Alhamdulillah. Monggo sing nom-nom, sing lanang sing sepuh-sepuh gak usah nih. Yang sepuh-sepuh mangke sing nyokot kelambi kul wallahu ahad, Allahu hilang. Pak, tahlil aja saiki, Pak. Sing nom-nom nih lo penting, sing nom-nom nih. Kalau semacam itu nggak usah poso, nggak usah poso. Tapi kalau tidak, guru masani murid, orang tua nirakati anak, orwil nirakati kepala sekolah dan pengawas, kepala sekolah nirakati guru-guru. Insya Allah, andaikan ini celah peluang yang sekarang buntu mencari karakter itu mau diamalkan, insya Allah ini solusi. Saya ulangi, andaikan orang tua nirakati putra, guru masani anak, kepala sekolah masani guru-guru, orwil pengawas masani kepala sekolah, demikian pula ke atas. Yang sekarang ini yang kuasakan presiden ini poso terus. Presiden ini tetap puasa terus, tapi ke bawahnya seorang kali poso. Kalau tadi guyon aja diguyu, Pak Mari kalau masani kepala sekolah sama lagi minggu itu.
jarang. Ini kira-kira kebutuhan mencari karakter ini ada peluang. Saat ini bingung bahwa kurikulum diganti-ganti ya si pancet ada yang usaha. Ada saran dari dinas, tolong masukkan karakter itu di semua bidang studi. Prakteknya kesulitan. Bagaimana karakter akan masuk di bidang studi yang lain-lain? Tetap buntu. Mana insya Allah melalui peringatan Maulid dan hari santri ini, kalau pesan ibu, mungkin bisa bilang baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun moga ditutup dengan doa. Rabbi fanfa'na bika wahdina al-husna bihurmatihim wa amin طريقتهم ومعافتهم من الفتن رب فانفع ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمهم كما ربنا صغارا. اللهم يا الله إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم نبي محمد صلى الله عليه وسلم وببركة ذلك يا الله اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وطلابنا وأقربائنا واصدقائنا من أهل العلم والخير وأهل التقى وأهل العبادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الفتنة وأهل الشر والبلاء. Ya Allah, ya Tuhan kami, melalui peringatan Maulid kami telah hadir ya Allah, melalui peringatan Maulid Nabi kekasih Nabi Muhammad SAW. Dengan barokah itu semua ya Allah, jadikanlah anak kami, murid-murid kami, keluarga besar pendidikan di wilayah Korwil kami ya Allah, menjadi anak yang ahli ilmu, menjadi orang yang ahli kebaikan, menjadi orang yang ahli ibadah, menjadi orang yang diberi hafal Al-Quran birahmatika wa judika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al muassasana ya Allah mubarakatan ila yaumil qiyamah. Kau jadikan muassasah lembaga kami pendidikan di Kecamatan Bantul ini ya Allah, kau jadikan lembaga yang barokah ila yaumil qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ya Allah hadhihi wilayah Kecamatan Bantul mubarakatan ila yaumil qiyamah. Ya Allah, kau jadikan Kecamatan Bantul, para pemimpinnya, rakyatnya, semuanya dari dulu sampai sekarang dan muslimin dan muslimat termasuk orang yang ahli kebaikan, dan jadikanlah wilayah kami menjadi wilayah yang barokah wilayah qiyamah. Tajri fi ahkamu wa sultanik, yang mengalir di dalamnya ketentuan hukummu, dan kau pilihkan sebaik-baik pemimpinmu birahmatika ya arhamar rahimin. Ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suman. Jadikanlah pertemuan kami di majelis pengajian Maulid dan hari santri ini adalah pertemuan yang kau rahmati, dan setelah nanti berpisah keluar ke rumah masing-masing, kau jadikan perpisahan yang kau jaga birahmatika wa judika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma taqabbal minna. Assalamualaikum